Pertemuan yang lalu, sedikit sebelum kita melanjutkan, saya menyampaikan tentang dakwah Nabi Muhammad SAW ke Yathrib. Belum disebut dengan Madinah saat itu karena Rasulullah belum sampai ke situ. Dan cara Nabi kita Muhammad SAW menyebarkan dakwah Islam ke Yathrib dengan cara menjumpai orang-orang yang datang dari Yathrib ke kota Mekah saat musim haji. Bermula dari 2 orang atau 1 orang yang jumpai Rasulullah, kemudian Rasulullah berjumpa lagi dengan seorang yang lain, tidak begitu berefek karena belum terjadi perubahan dalam dakwah Islam di kota Yathrib. Hingga akhirnya Rasulullah SAW berjumpa dengan 6 orang dari Yathrib yang semuanya dari kalangan Khazraj. Di Yathrib ada 2 kabilah, Khazraj dan Aus. 6 orang yang datang dari Yathrib ke kota Mekah di musim haji dijumpai oleh Rasulullah SAW, semuanya dari Khazraj yang pertama, yang kedua mereka dari kalangan anak-anak muda. Saya mendengar dari seorang syekh tentang sirah nabawiyah, Badr al-Mishari, bahwasanya umur mereka sekitar 16 sampai dengan 18 tahun. Dan 6 orang ini adalah Abu Umamah As'ad bin Zurarah, Auf bin Al-Harith, Rafi' bin Malik, Qutbah bin Amir, Uqbah bin Amir, dan Jabir ibn Abdullah. 6 orang inilah yang kemudian beriman kepada Allah dan Rasulullah. Dan mereka mengatakan, inilah yang sering kami dengar dari ahlu kitab Yahudi saat kami di Yathrib. Maka jangan sampai ada orang yang mendahului kita untuk beriman kepada Muhammad SAW. Maka mereka pun mengucapkan syahadah, lalu mereka berjanji untuk menyebarkan dakwah di Yathrib. Dari 6 orang Khazraj ini, tahun depannya menjadi 12. 4 diantaranya Khazraj, 2 diantaranya Aus. Maka bertambahlah menjadi 12. Namun tidak hanya dari kabilah Khazraj, bertambah dengan kabilah lain, yaitu Aus. Kalaulah kita melihat sejarah perang Bu'ath antara Khazraj dan Aus, selalu bertikai, selalu berperang. Namun Islam membuat kedua kabilah yang sebelumnya bertikai berperang disatukan di bawah panji Islam. Dari 12 inilah mereka berjanji pada baiat ataupun perjanjian di Aqabah dekat Mina di hadapan Rasulullah SAW. Ada yang masih ingat apa isi perjanjian tersebut? Inilah kajian saya yang terakhir pada pertemuan yang lalu. Ada yang ingat? Ada Bapak Ustadz. Malu kami mau menyampaikannya. Okelah, tak apa-apa. Di mana mereka berjanji di Aqabah? Apa yang mereka janjikan? Allah tusyrik. Jangan kalian syirik. Allah tasriq. Jangan kalian mencuri. Allah tazni. Jangan kalian berbuat zina. Allah taqtula auladak. Kalau menggunakan jamak, Allah taqtulu auladakum. Jangan kalian membunuh anak kalian. Selanjutnya, jangan kalian berkata bohong. Yang selanjutnya, jangan kalian berbuat maksiat. Maka untuk kalian surga. 6 poin ini, Bapak Ibu, 6 poin. Itu berapa tadi? Tak saya hitung. 6 ya? Kita ulang. Jangan syirik, jangan mencuri, jangan berzina, jangan membunuh anak, jangan berbohong, jangan berbuat maksiat. 6. Semua isi perjanjian ini adalah
hanya untuk diri sendiri saja atau hanya untuk diri saja. Tidak syirik, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak, tidak berkata bohong, tidak berbuat maksiat. Kalau Nabi Muhammad SAW nanti diserang oleh orang-orang kafir, bagaimana? Belum ada isi perjanjiannya. Kan baru jangan ini, jangan ini. Kalau Nabi Muhammad diserang bagaimana? Tak ada dalam isi perjanjian. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 12 orang ini berjanji dalam satu perjanjian yang disebut oleh sahabat ini adalah bai'atun nisa. Perjanjian kalangan wanita. Dari 12, Rasulullah mengutus seorang sahabat sebagai duta besar, Mus'ab bin Umair, menemani 12 orang ini untuk lebih maksimal lagi berdakwah di Yathrib. Sehingga masuk Islamlah Sa'ad bin Mu'adz, tokoh bahkan pemimpin daripada kabilah Bani Abdul Ashhal, dan begitu juga Usaid bin Hudayr, pemimpin daripada kabilah Bani Abdul Ashhal, sehingga banyak yang masuk Islam. Dalam hitungan setahun dari 12 tadi, dengan bantuan seorang sahabat Mus'ab bin Umair, bertambah menjadi 73 laki-laki dan 2 wanita. Dalam riwayat seperti itu. 2 wanita ini namanya Nusaybah binti Ka'ab dan satu lagi Asma binti Amru. Karena 2 mudah saya hafal, yang 73 ini tak tahu saya. Dalam setahun, Masya Allah. Yang tadi 6 tambah 6, lalu kemudian dari 12 menjadi 73, ini kan perjuangan dakwah yang luar biasa. Yang dilakukan oleh 12 orang, dibantu oleh sahabat Rasulullah SAW. Mereka berdakwah, datang setiap rumah, mengenalkan Allah, mengenalkan Nabi Muhammad SAW. Yang kalau kita lihat, kehidupan daripada orang-orang di Yathrib itu adalah kehidupan yang berinteraksi dengan ahlu kitab Yahudi. Ahlu kitab Yahudi menyampaikan tentang Nabi terakhir, Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa menyampaikan bahwasanya mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di Muhammad. Dalam kitab mereka itu ada. Sehingga atas interaksi ini dengan ahlu kitab Yahudi, mereka mudah untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Karena sudah mendengar, sudah punya ilmu tentang Nabi terakhir itu siapa? Nabi Muhammad. Maka ketika ada yang mengajak dan berjumpa sudah dengan Nabi Muhammad, mereka pun mudah menyambut Islam. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita akan menyampaikan tentang baiat Aqabah kedua. Baiat Aqabah pertama jumlahnya 12 dan isi perjanjiannya tadi yang kita sampaikan. Baiat Aqabah kedua dihadiri oleh 73 laki-laki dan 2 wanita. Ini perlu perjuangan juga. Saya mohon izin anak saya Zaidan. Tolong fotokan Abi nak. Jamaah Masya Allah. Ini anak saya baru selesai di Gontor dan pengabdian setahun di salah satu pondok alumni di Assalam Subang. Saya mohon doa Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan anak saya ini bisa melanjutkan ke Madinah. Amin. InsyaAllah doa orang-orang soleh dikabulkan Allah Ta'ala. Baiat Aqabah kedua. Dan ini perlu perjuangan, perlu effort. Perlu semangat yang luar biasa. Rasulullah SAW menyampaikan kepada 12 orang sahabat yang sudah masuk Islam dari Madinah tadi ataupun dari Yathrib untuk melakukan pertemuan pada tahun berikutnya. Pertama, tempat Aqabah. Kedua, waktu pertengahan ayyamut tasyrik. Hari-hari tasyrik itu 11, 12, 13. Nafar Tsani pada hari terakhir 12. Di pertengahan ayyamut tasyrik ini Rasulullah SAW berjanji untuk bertemu dengan mereka. Satu tempat, yang kedua waktu. Karena kondisi tidak aman, mereka yang berangkat dari Yathrib menuju Makkah bersama orang-orang Aus dan Khazraj, yang di situ juga ada orang kafir. Karena tidak semuanya Muslim, 73 sama 2 saja. Namun yang berangkat melakukan perjalanan ke Mekah
itu bersama orang-orang Khazraj dan Aus yang masih dalam kondisi kafir. Sehingga Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk bertemu dengan Nabi Muhammad adalah merupakan pertemuan yang jika diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy akan berefek bahaya. Sehingga bagaimana caranya? 73 orang ini dalam bahasa sirah yang saya baca, buku sirah yang saya baca, mustakhfina mutasallilin. Berusaha untuk sembunyi-sembunyi. Jalan satu orang menuju tempat yang disepakati, ada 2 orang jalan. Luar biasa, Masya Allah. Untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad kondisinya seperti itu. Untuk melaksanakan ibadah kondisinya seperti itu. Kita alhamdulillah masjid terbuka, pengajian di mana-mana. Tidak harus dua-dua datang. Rombongan sekalian satu bis pun boleh datang. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka 73 dan 2 wanita ini bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tempat yang disebut dengan Aqabah. Diriwayatkan oleh 2 yang menyampaikan kepada kita. Pertama Jabir bin Abdullah, yang kedua disampaikan oleh Ka'ab bin Malik. Saya sampaikan dulu apa yang disampaikan oleh Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah termasuk 6 orang pertama dulu. Menyampaikan kepada kita, kapan lagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dikejar-kejar? Maka kami pun berkumpul untuk melakukan perjanjian baiat. Jadi baiat ini merupakan kata yang sudah biasa sekarang. Setelah baiatnya Ustadz Hanan At-Taqi di hadapan para masyayikh NU. Betul ya? Nah, ternyata dari dulu sudah ada. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika para sahabat tadi yang datang dari Yathrib sudah berkumpul di Aqabah, maka Rasulullah datang. Nanti dulu, ini riwayat Ka'ab bin Malik. Kita ambil dulu Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah mengatakan, kami berjanji atas apa ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, ini beda isinya dengan perjanjian yang pertama. Namun perjanjian yang kedua ini tidak menghapus perjanjian yang pertama. Perjanjian yang pertama tetap. Ditambah dengan perjanjian yang kedua ini. Apa isinya? Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah katakan, tubayyi'unani 'ala as-sam'i wat-tha'ati fin nasyati wal kasal. Itu baru satu tuh, Pak. Panjang betul ya, tapi baru satu. Kalian berjanji untuk mendengar dan taat kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya, al-sam'i wat ta'ah, untuk mendengar dan taat fin nasyati wal kasal, dalam kondisi kalian semangat ataupun dalam kondisi kalian malas. Dalam kondisi mungkin sehat walafiat atau dalam kondisi sakit. Dalam kondisi bersenang-senang ataupun dalam kondisi sedang dalam keadaan susah. Rasulullah tegaskan, ala sam'i tidak cukup. Mendengar saja tidak cukup. Wa ta'ah, taat. Banyak orang mendengarkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hanya mendengar. Namun tak semua memenuhi panggilan ini. Memenuhi panggilan azan adalah taat. Banyak orang mengetahui dan mendengar zakat hukumnya wajib, namun tidak taat dan tidak melakukannya. Banyak orang yang mengetahui puasa Ramadan itu wajib. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kamu puasa. Dengar. Tapi tak semua taat. Betul Bapak Ibu? Makanya Rasulullah menegaskan ala sam'i wa ta'ah fin nasyati wal kasal. Dalam keadaan semangat ataupun dalam keadaan malas, lemah, lesu, lunglai. Yang kedua, wa 'alan nafaqati fil 'usri wal yusri. Kalian berjanji untuk berinfak dalam kondisi susah
ataupun mudah. Saya memperhatikan poin daripada perjanjian ini. Kalau yang pertama, kalian berjanji untuk mendengar dan taat dalam kondisi semangat ataupun dalam kondisi malas. Pada poin, kalian berjanji untuk infak dalam kondisi usr wal yusr. Usr artinya dalam kondisi susah. Baru dalam kondisi mudah. Bapak, Ibu perhatikan kan isi poinnya luar biasa kan? Mendengar dan taat dalam kondisi semangat ataupun lemah. Dalam mengeluarkan harta, berinfak. Di dalam poin ini Rasulullah memulainya dengan dalam sulit ataupun mudah. Karena kalau sudah dalam keadaan sulit, mau berinfak, maka dalam keadaan mudah insya Allah akan lebih mau berinfak. Dan kita sekarang sudah akan mendekati kurban. Ya, dalam waktu-waktu kita sudah masuk 1 Zulqa'dah, bahkan malam ini sudah 2 Zulqa'dah. Sudah musim haji ini. Bulan haram Zulqa'dah. Sebentar lagi, tak berapa lama lagi. Diminta kepada kita apa? Berkurban. Di masjid ini berapa Pak kurbannya? Satu orang. 2 juta? 2 juta? 400? 2 juta 600. Di tempat kami 2 juta 850. Kalau mungkin Bapak Ibu lewat masjid dekat saya, melihat harga segini, apa yang tersirat di hati Bapak Ibu? Wih, alangkah baiknya kalau di masjid kami juga segini. Ada yang gitu enggak? Contoh ini, di masjid saya 2.850. Ada jamaah dari masjid saya melewati masjid sini, tertulis kurban 2.600. Kenapa mahal dekat masjid saya? Hati-hati. Justru kalau mahal di tempat kita bersyukur. Karena kita mendapatkan kesempatan lebih besar simpanan kita di akhirat. Insya Allah. Kembali kepada poin perjanjian tadi. Untuk berinfak dalam keadaan susah ataupun mudah. Bapak Ibu, orang kaya berinfak. Orang miskin berinfak. Ada orang kaya yang dia punya gaji sebulannya 20 juta. Lalu dia berinfak dengan 500.000. Ada orang miskin, tak miskin lah yang saya sebut ya, yang ekonominya lebih kurang dari itulah. Punya gaji 3 juta. Dia berinfak di bulan itu 500. Atau saya katakan 200 lah. Tak 500. Banyak mana? Ada orang yang gajinya 20 juta dia berinfak 500. Ada orang yang gajinya 3 juta dia berinfak 200. Banyak mana? Nominal banyak 500. Namun persentase banyak 200. Maka terkadang infaknya orang yang sulit ekonominya itu terkadang lebih banyak dari infak orang yang mempunyai harta yang banyak. Hanya nominalnya nampak sedikit. Namun persentasenya kadang terlihat banyak. Maka tak heran ketika kita mendengar sabda Rasulullah SAW, sabaqa dirham alfa dirham. 1 dirham mendahului masuk surga daripada 1000 dirham. Karena yang 1 dirham itu berinfak dia punya 2 dirham. Sementara yang 1000 dirham dia berinfak dia punya 10.000 dirham. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita untuk berinfak dalam kondisi susah ataupun dalam kondisi mudah. Yang ketiga,
Wa an taqulu fillahi la takhafuna laumata la'in. Nah, ini yang keempat. Yang ketiganya adalah wa 'alal amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Kalian memerintahkan untuk berbuat baik dan melarang dari perbuatan mungkar. Yang kedua, kalau yang tadi, yang 6 itu kan untuk diri semua. Tidak syirik, tidak mencuri. Tapi kalau sudah yang kedua ini, masuk kepada kebaikan untuk orang lain. Infak, kebaikan untuk orang lain. Didapat oleh orang lain. Kalau yang 6 tadi, yang pertama, tidak syirik. Tidak mencuri. Tidak mencuri kan tidak mengambil punya orang. Kalau pada yang bai'ah yang kedua ini, alan nafaqah, beri. Jadi sudah masuk kepada kebaikan bukan hanya untuk diri saja, namun kebaikan untuk yang lain. Maka pada poin ketiga, memerintahkan kepada kebaikan dan melarang dari keburukan. Ini sudah mengajak. Bapak Ibu, Nabi Muhammad SAW, pada poin 3 ini dulu ya. Nabi Muhammad SAW sebelum diperintahkan untuk dakwah kepada masyarakat Quraisy, Nabi Muhammad diberi gelar apa? Al-Amin. Karena Nabi Muhammad SAW sebagaimana dipuji oleh Sayyidah Khadijah, innaka la tasilur rahim. Engkau menyambung tali silaturahim. Orang lemah engkau bantu, orang tak punya engkau cari agar dia punya. Orang terkena bencana engkau bantu, tamu engkau muliakan. Semuanya kebaikan. Namun setelah dan orang-orang kafir Quraisy suka dengan Nabi Muhammad SAW. Namun ketika diperintahkan dakwah, sudah dalam bentuk perintah, berimanlah kalian kepada Allah, tinggalkanlah berhala yang kalian sembah itu. Itu berhala tidak layak disembah. Yang harus kalian sembah adalah Allah. Ini sudah masuk ke orang lain. Kalau sudah masuk ke orang lain, ini namanya muslih. Kalau baik sendiri, soleh. Oh, anak itu soleh. Pergi ke masjid, tutur kata baik, berinfak, gitu saja. Ngelihat ada maksiat depannya, dicuekin saja. Ngelihat ada pencuri masuk rumahnya, dicuekin saja. Masuk rumah orang, dibiarkannya saja. Tidak ada usaha untuk menasihati. Nah, itu soleh. Tapi kalau muslih, masuk kita kepada baiat yang kedua ini. Alal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Yang keempat, wa an taqulu fillahi la takhafuna laumata la'im. Wa an taqulu fillah. Kalian hendaknya berkata karena Allah Subhanahu wa taala. Wala takhafuna laumata la'im, dan janganlah kalian takut atas celaan orang-orang yang mencela. Mendakwahi orang, mengajak kepada kebaikan, melarang dari perbuatan maksiat dan mungkar. Katakan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Saat itu dikatakan dan disampaikan, lalu ada orang yang mencela, padahal itu adalah kebaikan, maka biarkan saja. Karena Rasulullah menyampaikan, dan janganlah kalian takut dengan celaan orang yang mencela. Mengharap ridho semua manusia mustahil. Mengharap semua manusia di atas muka bumi ini suka, mustahil. Nabi kita Muhammad SAW jelas masuk surga, tak bersalah, tak berdosa. Ada enggak yang tak suka dengan Nabi Muhammad? Banyak. Nah, kita masuk surga belum jelas, salah pasti, mengharap orang semua ngasih begini. Ya kan? Kalau hanya begini, Bapak Ibu, di sosmed itu tak ada tanda yang begini. Cobalah lihat di sosmed kayak YouTube itu. Ada jempol yang ke atas, ada jempol yang ke bawah. Saya menyampaikan kajian sirah tentang Nabi Muhammad SAW.
Ada yang ngasih jempol saya begini. Entah penampilan saya yang mungkin begini, atau wallahu a'lam. Ya. Catatannya adalah wala takhafu laumata laim. Jangan kalian takut dengan celaan orang-orang yang mencela. Kalau di Pondok Gontor dulu saya mendapatkan kata hikmah, qulil haqqa walau kana murran. Katakanlah kebenaran itu walaupun pahit didengar oleh orang. Bahkan pahit kita dicela oleh orang. Yang keempat. Yang kelima. Wa antansuruni wa tamna'uni kama tamna'una minhu anfusakum wa azwajakum wa abna'akum wa azwajakum falakumul jannah. Yang kelima, ini poin yang akhirnya nanti perjanjian ini disebut dengan perjanjian perang. Bai'atu al-harbi. Kalau yang 6, pada bai'at pertama disebut dengan bai'atu an-nisa, perjanjian wanita. Pada yang kedua ini disebut dengan bai'atul harbi, perjanjian perang. Pada poin yang kelima, Rasulullah mengatakan kalian berjanji untuk menolong saya dan untuk menjaga saya sebagaimana kalian menjaga diri kalian, anak-anak kalian, istri-istri kalian, maka bagi kalian surga. Lupa saya satu kalimat. Wa antansuruni wa tamna'uni walamma qadimtu alaikum, ketika saya sampai kepada kalian, maksudnya ketika Rasulullah mengatakan sampai ke Madinah, maka kalian menolong saya, menjaga saya sebagaimana kalian menjaga diri kalian, anak kalian, istri kalian, maka untuk kalian adalah surga. Apa kata Rasulullah? Kalau saya sampai di tempat kalian. Catat ini Bapak Ibu ya. Karena ungkapan kalau saya sampai di tempat kalian yaitu Madinah. Keluar dari kota Madinah itu sudah di luar poin perjanjian. Badar itu di luar kota Madinah. Maka orang-orang Madinah saat itu nanti di perang Badar tidak ada kewajiban mereka menolong Rasulullah SAW. Karena di luar kota Madinah dengan bunyi poin tadi. Maka nggak heran nanti kalau kita menyampaikan tentang perang Badar, Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat dari kalangan muhajirin. Kalangan muhajirin menjawab, kami siap ya Rasulullah. Kami tidak seperti kaum Musa yang mengatakan pergilah engkau Musa, kami duduk di sini. Tidak seperti itu muhajirin. Rasulullah kemudian menyampaikan lagi, asyiru alayya ayyuhan nas. Sampaikan pendapat kalian. Diulang oleh Rasulullah, asyiru alayya ayyuhan nas. Sampaikan pendapat kalian. Kan sudah tadi oleh seorang sahabat, namun dari kalangan muhajirin. Maka dari kalangan al-ansar, nah ini dia. Kalangan Ansar menjawab, sepertinya engkau menyampaikan hal tersebut kepada kami ya Rasulullah. Maka Rasulullah jawab, iya. Karena isi perjanjian Bai'ah Aqabah ini, ketika saya sampai ke tempat kalian itu adalah Madinah. Subhanallah, kalau kita lihat kajian sirah Nabi Muhammad SAW begitu detail, Nabi kita Muhammad SAW ketika perjanjian itu memang tak ada, maka pada saat tertentu Rasulullah SAW meminta dukungan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini isi perjanjian yang disampaikan oleh Jabir ibnu Abdullah. Kalau yang diriwayatkan oleh Ka'ab bin Malik ini adalah teknik sampainya para sahabat ke Aqabah. Kalau isi perjanjiannya sama. 73 orang sahabat dan 2 orang wanita ini bersama orang-orang Khazraj dan Aus dari Yathrib menuju Makkah. Tepatnya di Aqabah mereka mutasalil. Ini yang saya sebutkan tadi dilewatkan oleh Ka'ab bin Malik. Mutasalil, pelan-pelan, sembunyi-sembunyi di setelah pertengahan malam. Jadi bukan di waktu siang terang benderang, enggak. Mencari waktu yang kira-kira aman dari penglihatan dan intayan orang-orang kafir Quraisy. Sampailah mereka berkumpul di situ di Aqabah.
Lalu Rasulullah SAW datang ditemani oleh pamannya Abbas bin Abdul Muttalib yang masih beragama nenek moyangnya, masih kafir. Masih kafir. Namun paman dan fanatik kabilah dari kalangan Bani Hashim, Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib ibnu Hashim, dari kalangan Bani Hashim, ditemani oleh Abbas ibnu Abdul Muttalib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abbas ibnu Abdul Muttalib yang dulu berbicara kepada para sahabat yang datang dari Yathrib dan mengatakan tentang jaminan mereka menjaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abbas bin Abdul Muttalib meminta kepada sahabat yang datang dari Yathrib itu jaminan bahwasanya mereka ini menjaga dan melindungi apanya? Ponakannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kami siap menjaga, kami siap melindungi. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tentang isi perjanjian yang tadi saya sampaikan. Selesai, mereka pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada gerak-gerik yang mencurigakan sehingga Rasulullah memerintahkan para sahabat tersebut untuk segera berpencar. Namun ada di kalangan sahabat ini yang boleh dikatakan kenapa harus suruh berpencar gitu ya? Ada pertanyaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bukankah kita dalam keadaan hak? Bukankah kita berada dalam kebenaran? Saya siap menghadapi mereka dengan pedang-pedang kami ya Rasulullah." Itu pula Pak, semangat kan. Tapi Rasulullah kan berpikiran strategis. 73 menghadapi banyak orang, iya, keberanian itu dibutuhkan dan dalam kebenaran. Namun belum saatnya. Apa kata Rasulullah? Lam nu'mar bidzalik. Kita belum diperintahkan untuk itu. Maka Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk berpencar. Namun sebelum berpencar, Rasulullah meminta memilih 12 orang naqib sebagai pimpinan dari kalangan Khazraj dan dari kalangan Aus. Ulama melihat ketika Rasulullah memilih 12 nuqaba atau pemimpin dari kalangan Khazraj dan Aus, sesungguhnya orang yang berada di satu tempat ataupun pemimpin lokal itu lebih mudah untuk mengetahui adat istiadat mereka dan lebih mengetahui bagaimana cara berdakwah. Maka Rasulullah memilih 12 pemimpin dari 73 orang tadi untuk menyebarluaskan dakwah di Yathrib. Sekali lagi saya masih nyebutnya Yathrib karena belum Madinah. Mereka pun pulang dan selamat dari usaha. Ada Abu Jahal, ada Abu Lahab. Namun di pagi hari itu orang kafir Quraisy bertanya kepada orang-orang Khazraj dan Aus, yang tidak hanya 73 saja, karena ada Aus dan Khazraj yang lain juga. Kalian ada jumpa dengan Muhammad ya tadi malam? Orang Khazraj yang kafir menjawab, enggak ada, kan enggak ada jumpa. Kalangan sahabat yang 73 tadi saling lirik-lirikan. Dia kan enggak jawab, ya kan udah ada yang jawab. Dan tidak ada pertanyaan langsung kepada 73. Kalian jumpa dengan Muhammad ya tadi malam? Enggak ada, kata orang kafir. Memang betul enggak ada. Akhirnya mereka pun berangkat ke kota Madinah. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir Quraisy menambah penyiksaan terhadap para sahabat sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perintah dari Allah untuk hijrah para sahabat. Jadi para sahabat dulu yang hijrah. Dalam perjalanan hijrah para sahabat ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari kota Mekah ke kota Madinah, ini bukan perjalanan rihlah, ya, bukan perjalanan jalan-jalan, bukan jalan-jalan ke Madinah orang Mekah, enggak, tapi meninggalkan tempat tinggal, meninggalkan tempat usaha, meninggalkan mungkin ada saudara, berat dan sangat berat. Kalaulah kita diusir dari Pekanbaru ini untuk meninggalkan kota Pekanbaru, berat dan begitu berat. Karena dari kecil sampai besar kita di sini. Para sahabat diperintahkan Rasulullah untuk meninggalkan Mekah, hijrah ke kota
Yathrib ataupun Madinah. Maka ini adalah perintah dan harus dilakukan. Ada risiko pasti. Dan risiko inilah yang akan saya sampaikan menjelang azan maghrib. Kalau masih terkejar. Udah azan? Belum. Berapa menit lagi? 36 menit. Satu kisahnya saja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perjalanan jauh. Kalau kita ukur ataupun jarak Mekah Madinah itu kan sekitar 550 km. Kalau sekarang enak, naik bis sampai 2 jam, 3 jam sampai. Baru tertidur habis talbiyah, tahu-tahu sudah sampai di Mekah. Kalau dari Madinah ke Mekah ataupun sebaliknya Mekah Madinah. Dulu dengan tunggangan onta. Karena dalam perang Badar itu pasukan kuda hanya 2. Jadi para sahabat melakukan hijrah dengan menggunakan ba'ir ataupun naqah. Dalam bahasa Arab onta itu banyak, ada naqah, ada ba'ir, ada jamal. Nah, masing-masing nama ini kondisi daripada onta tersebut. Berangkatlah para sahabat. Cobaan pertama yang dihadapi oleh sahabat adalah usaha memisahkan antara ibu ataupun istri dari suami dan anaknya. Dan ini dihadapi oleh seorang sahabiah dari Mekah bernama Ummu Salamah. Nama aslinya Hind bint Umayyah. Hindun binti Umayyah. Bukan Hindun istri Abu Sufyan. Itu lain lagi. Kalau Hindun istri Abu Sufyan yang mengunyah jantung Hamzah bin Abdul Muthalib. Enggak. Ini Hindun bint Umayyah. Ummu Salamah menceritakan kepada kita. Ummu Salamah ini nanti akan menjadi Ummul Mukminin, istri Nabi besar sallallahu alaihi wasallam. Yang ujiannya Masya Allah. Ummu Salamah menceritakan, saya dan suami saya beserta anak saya mempersiapkan perjalanan menuju Madinah. Maka saya pun berada di atas ba'ir, di atas onta bersama anak saya yang masih saya gendong. Sementara suami saya memegang tali onta itu untuk melakukan perjalanan. Di pertengahan jalan, masih di kota Mekah, saya, suami dan anak saya berjumpa dengan keluarga besar saya, Bani Al-Mughirah. Ini namanya Hindun bin Umayyah. Kabilahnya namanya Mughirah. Bani Mughirah. Lalu keluarga besar saya ini menyampaikan kepada suami saya Abu Salamah, engkau mau kemana? Maka suami saya jawab, kami mau melakukan perjalanan ke Madinah. Keluarga besar Ummu Salamah mengatakan, jangan. Kalau engkau ingin pergi, pergi sajalah sendiri. Jangan engkau bawa istri engkau. Waduh, ini keluarga besar itu kadang lebih kuat kan? Powernya lebih, kayak mama itu kan powernya lebih kan Pak ya? Jadi lebih kuat. Ditahanlah Ummu Salamah, tak boleh pergi. Kau Abu Salamah pergilah sana. Sementara Abu Salamah ini mempunyai kabilah juga. Tak rela dia anak ini bersama ibunya. Karena bagi orang Arab kan dari keturunan laki-laki. Maka keluarga besar Abu Salamah menahan anaknya. Dari keluarga besar Ummu Salamah menahan juga. Maka dalam riwayat itu saya baca Bapak Ibu, khala'u yadahu, ahada yadaihi. Khala'u itu artinya melepaskan tangan, salah satu tangan daripada anaknya. Kejam kan? Saling tarik menarik, akhirnya khala'u, terlepas tangan anaknya. Dan anaknya ini dibawa oleh keluarga besar Abu Salamah, suaminya, sementara Ummu Salamah pulang sendiri. Terpisah dari suami, terpisah dari anak. Hampir setiap hari Ummu Salamah menangis, pergi ke tempat di mana dia dipisahkan pada pagi hari hingga sore, menangis. Suami pergi, anak diambil. Keesokan harinya begitu. Begitu juga selanjutnya, hingga akhirnya keluarga besar Ummu Salamah bunyi alarm. Sehingga keluarga besar Ummu Salamah
tak tega. Maka diberikanlah anaknya, ya, disampaikan kepada Ummu Salamah, silahkan engkau pergi. Keluarga besar Abu Salamah juga demikian tak tega, dikembalikanlah anaknya. Sehingga Ummu Salamah pun berangkat sendiri dengan menggunakan onta. Sampai di Tan'im. Tan'im tahu ya Bapak Ibu ya, yang umroh 2 kali 3 kali itu biasanya niat ihramnya di Tan'im. Sampai di Tan'im, Ummu Salamah berjumpa dengan Uthman bin Talha, pemegang kunci Ka'bah, kafir. Ummu Salamah mukminah. Uthman bin Talha bertanya kepada Ummu Salamah, mau ke mana, Mak? Mau ke mana, Bu? Saya mau ke Madinah, menjumpai suami saya. Ke Yathrib, menjumpai suami saya. Tak layak bagi engkau wanita jalan sendiri, kata Uthman bin Talha. Orang kafir, Pak. Tak layak bagi engkau untuk jalan sendiri. Saya akan temani. Kalau sekarang dalam kondisi seperti itu, ngeri-ngeri sedap itu. Ada ibu dengan anaknya, lalu ada laki-laki yang mau menemani. Oh, ngeri-ngeri sedap itu, Pak. Perjalanan jauh nih. Akhirnya Ummu Salamah ditemani oleh Uthman bin Talha. Ternyata Allahu Akbar, seseorang yang punya niat baik, Allah utus seseorang walaupun dia kafir, perjalanan menuju Yathrib. Dalam perjalanan itu diceritakan oleh Ummu Salamah, begitu mulianya akhlak daripada Uthman bin Talha. Ketika dia membawa saya, itu kan pegang tali itu, Bu, Pak. Ketika saya ingin turun, dia turunkan onta. Setelah onta itu rata duduknya, dia kemudian pergi dan saya turun. Ketika saya sudah naik, baru dia datang lagi. Jadi betul-betul dia jaga kemuliaan seorang wanita. Padahal dia kafir dalam perjalanan yang jauh. Sehingga akhirnya sampailah Ummu Salamah di kampung namanya Kampung Bani Amru bin Auf, tempat dibangunnya Masjid Quba. Diserahkanlah Ummu Salamah kepada suaminya dan Uthman bin Talha kembali. Kondisi yang sangat luar biasa. Allah mengutus seseorang yang kafir untuk melindungi, menjaga perjalanan seorang wanita yang mendahulukan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang melakukan perintah Allah, yakinlah Allah akan jaga dengan cara Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu yang dihadapi oleh sahabiah dalam perjalanan hijrahnya, usaha kaum kafir Quraisy untuk menghadang, namun Allah berkehendak Ummu Salamah pun berhasil sampai di Yathrib dan berjumpa dengan suaminya di kampung Bani Amr bin Auf. Ke depan saya akan menyampaikan lagi 2 usaha kaum kafir Quraisy untuk menghalang-halangi hijrah para sahabat ke kota Yathrib ataupun nanti disebut dengan kota Madinah. Saya kira cukup karena azan sudah berkumandang. Terima kasih atas segala perhatian Bapak Ibu sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di surga sebagaimana Allah kumpulkan kita di masjid ini. Mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.